Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali kepada kami. Bersama-sama kita akan membahas dialog yang produktif dan mencerahkan. Semoga tetap sehat, semangat, dan tetap sabar menghadapi dunia yang rasanya makin ngebut gitu ya. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting buat para kepala keluarga, yakni memimpin keluarga di era perubahan cepat. Di sebelah kiri saya, di hadapan saya, telah hadir guru kita, Ustadz Dr. Agus Haji Didi Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Suprapto. Alhamdulillah, Masya Allah. Tema ini berat tapi penting Mas Haji. Ya. Soalnya kan sekarang dunia ini berubah sangat cepat. Tapi terkadang kepala keluarga nggak sempat ikut upgrade. Gitu ya. Begini. Dunia udah serba digital, gitu ya. Anak-anak mainnya di dunia maya, tetapi kadang bapaknya masih gagap teknologi. Ibunya pusing lihat tagihan belanja online. Nah, bagaimana cara seorang suami, seorang ayah, leader keluarga, tetap jadi nahkoda yang bijak di tengah badai perubahan? Kita akan kupas untuk hari ini, insya Allah. Gini Ustaz, kalau kita bicara soal perubahan, dunia sekarang kayak berlari, tidak ada jedanya gitu. Ada AI atau AI orang kita menyebutnya ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, gadget, kemudian gaya hidup baru, tren parenting modern, bahkan pekerjaan pun berubah cepat. Sebenarnya apa yang harus disadari oleh para kepala keluarga itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul sekali Mas Haji Prapto. Dunia ini berubah dari detik ke detik ya, sangat cepat ya, berubah. Tapi nilai-nilai keislaman itu tetap. Yang perlu kita sadari oleh bapak-bapak semuanya adalah bagaimana kepemimpinan keluarga itu amanah, bukan sekedar posisi sebagai pimpinan keluarga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang agung berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian harta mereka. Artinya tanggung jawab kita bukan cuma sekedar memberi makan, pakaian dan tempat tinggal, bukan sekedar menafkahi saja, tapi juga harus menjaga dari ideologinya, dari ketauhidannya, dari keyakinannya. Jangan sampai makanannya diberikan tapi keyakinannya goncang. Yang kedua, mengarahkan baik di urusan pekerjaannya ataupun mengarahkan di urusan keagamaannya, dan menuntun keluarga itu pada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang punya pahala. Orientasi kita satu saja sekarang ini, pahala saja lah. Kenapa? Karena kata satu ungkapan disampaikan, hayatuna kulluha ibadah. Seluruh kehidupan muslim itu sebaiknya menjadi ibadah. Hatta ke kamar mandi sekalipun menjadi bagian daripada ibadah. Kalau dunia ini berubah cepat, maka pemimpin keluarga harus bisa menyesuaikan caranya tanpa kehilangan arah tentu.
Saya teringat satu, kalau kita sholat fardu itu ada kalimat begini, Ustaz. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul. Artinya bahwa sesungguhnya, nah Sholat itu maknanya gimana? Ya. Baik Mas Haji Pratoto, ini ada di doa iftitah. Ya, Di doa iftitah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Makna yang dapat kita ambil dari keberserahan diri ini, Ya. yang pertama sholat, karena yang sedang dikerjakan pertama adalah sholat, maka sholatlah yang dipersembahkan. Ya. Yang kedua, sholat itu sebagai pembeda antara mukmin dengan kafir. Ya. Bainal mukmin wal kufri tarkus sholat. Bedanya orang mukmin dengan orang kufur itu meninggalkan sholat. Jadi kalau orang sholat berarti mukmin, Ya. orang yang tidak sholat berarti bukan mukmin. Itu, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang Ya. kedua, kita persembahkan sholat itu adalah miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Sehingga yang kita persembahkan itu adalah sholat. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW yang mulia dalam sabdanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama kali dihisab di yaumal qiyamah itu sholat. Sholat. Fa in sholuha sairu amalihi. Apabila sholatnya diterima seluruh amalnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Tapi jika sholatnya ditolak, mau sedekah tiap hari 1 miliar pun nggak ada nilainya. Mungkin di dunia disebut dermawan, tapi di akhirat nggak ada pahalanya. Jadi sholat ini memegang satu peranan penting. Fa'in fasada sairu amalihi. Ditolak sholatnya, ditolak semuanya. Kenapa? Karena faswud daripada surga itu kuncinya adalah sholat. Jadi kalau sholat tinggalkan nggak bisa. Inna sholati wa nusuki, dan ibadahku. Jadi ibadah-ibadah selain sholat kan rangkaiannya kita dalam Islam ini memiliki 12 tahapan. Wow. 5 di rukun Islam, Ya. 6 di rukun iman, dan 1 di rukun ihsan. Gitu. Jadi apabila misalnya ada yang kurang, namanya rukun itu kan jika hilang salah satunya berarti batal. Batal sebagai seorang muslim, batal sebagai seorang mukmin, batal sebagai seorang muhsin. Karena ihsan itu kan orangnya muhsin, Oke. orang yang berbuat. Begitu Baik. Mas. Baik. Terima kasih penjelasannya. Jadi bukan sekedar bapak yang kerja keras, tapi juga bapak yang cerdas dan sadar akan zaman. Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh, sebagai teladan, contoh pemimpin yang adaptif. Beliau hidup di zaman tradisional, tapi cara memimpinnya itu penuh dengan komunikasi. Bahkan jabatan yang diajak ngobrolnya itu tidak pernah Rasulullah menyebut bahwa orang yang diajari beliau itu murid, siswa, tidak. Tapi yang dipanggil adalah sahabat, para sahabat. Jadi dipanggilnya sahabat, tidak ada yang namanya saya guru kamu murid, sahabat. Karena sahabat Nabi itu siapa-siapa. Ya. Gitu ya. Oke. Terus kemudian dia penuh komunikasi, artinya selalu ditanya. Bahkan ketika ada jamaah yang sholatnya, yang pada saat sholat tidak terlihat, dipertanyakan si fulan kemana, kenapa tidak datang. Lalu kemudian kasih sayang Rasulullah itu sulit untuk kita ikuti, sulit untuk kita contoh, tapi itu harus jadikan contoh utama dulu. Kalaupun derajatnya agak menurun. Seorang Yahudi di pojok pasar kerjanya mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad gila, muhalaf, Muhammad biadab, dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah pada sholat subuh selalu bawa makanan dan menyuapi si Yahudi itu tanpa berkata apapun. Dia laki-laki perempuan? Dia laki-laki.
seorang laki-laki tanpa berkata apapun. Dia suapin, nah iya ini orang baik, nggak kayak Muhammad. Dia suapin lagi, padahal yang nyuapin Muhammad. Satu ketika Rasulullah meninggal, nah, ditanyalah Abu Bakar bertanya kepada putrinya, Aisyah, adakah amalan yang aku belum lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Aisyah, ada. Ngapain? Beliau pada subuh itu, pada sholat itu selalu berkunjung ke pojok pasar. Di situ sudah ada Yahudi tua laki-laki, dan baginda Rasul selalu membawa makanan untuk disuapin, bukan megang sendiri, disuapin. Nah, datanglah Abu Bakar di pagi hari itu dengan bawa makanan yang sama dengan yang disukai dibawa oleh Rasulullah. Lalu suapan pertama, ini kemana saja di dasar, jangan-jangan yang nyuapin ini sudah jadi antek-antek Muhammad nih gitu. Jangan-jangan sampai ikut gila kayak Muhammad gitu disuapin tuh. Karena terus si Yahudi nyerocos dengan menghina Nabi, akhirnya Abu Bakar meneteskan air mata. Sampai akhirnya dia bilang, ya Tuhan, orang yang Tuhan caci, orang yang Tuhan hina itu sudah meninggal dunia. Untung dia udah meninggal dunia, nggak ngikut Muhammad. Justru beliaulah yang bernama Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru Yahudi yang terperanjat karena selama ini berbulan-bulan, bertahun-tahun dia mencaci maki. Yang akhirnya dia berkata kepada Abu Bakar Siddiq, bimbing aku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena ternyata perilaku mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bentuk bagaimana Rasulullah itu berkomunikasi dan penuh kasih sayang. Kasih sayang, dicaci maki tidak, jangan ngomong begitu, enggak, didiemin aja, dibiarkan. Nah, tidak tahu, padahal dia tidak mengakukan Muhammad tidak begitu, biarkan aja. Bahkan yang berikutnya lah, Rasulullah itu punya visi ke depan, visioner. Jadi jangkauan masa depan apa yang akan terjadi. Rasulullah itu tidak kaku dan tetap punya prinsip. Bukti tidak kakunya itu salah satunya yang boleh barangkali saya sampaikan. Di Madinah itu ada yang namanya Masjid Sab'ah, Masjid 7. Nah, itu peninggalan perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin, dibantu oleh kaum kafir Quraisy, gitu kan, Khandaq. Nah, penggalian parit, yang Khandaq itu, parit itu, Khandaq itu bukan ide dari Rasulullah. Itu ide dari seorang anak muda dari Iran, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah, dan semua sahabat terheran kenapa Rasulullah mengizinkan orang luar yang masih muda, belum punya pengalaman, langsung saja diiyakan. Dan ternyata karena Rasulullah terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah jalan terbaik dan keluarnya dari seorang anak muda. Nah, artinya tidak kaku, walaupun hanya anak baru kemarin sore, tapi kalau emang bisa dipakai untuk perjuangan, Rasulullah terima. Nah, salah satunya seperti itu. Ini menarik, Ustaz. Banyak bapak-bapak sekarang ini stres, kerja keras, tapi begitu pulang ke rumah, anak-anak sibuk main HP, istri sibuk scrolling, akhirnya komunikasi putus. Itulah saja pentingnya pemimpin keluarga yang menyadari atas realitas digital saat ini. Kita nggak bisa larang dan kita tidak bisa lari juga dari teknologi. Tapi bisa kita arahkan, bisa kita pesankan, bisa kita bimbing. Misalnya, jadikan waktu makan itu pasti tanpa HP. Jangan sambil nyuap, sambil megang handphone gitu. Nah, ini boleh kita tata. Lalu kemudian setiap malam ajaklah keluarga barangkali ngobrol
sekedar mungkin 10 sampai 15 menit ya, tanpa HP, tanpa TV ya. Itu bisa kita lakukan, atau setiap malam ya, kita juga bisa ngobrol-ngobrol kecil ya, penuh dengan kehangatan ya. Ya, penuh dengan kehangatan. Ini yang harus barangkali kita sama-sama upayakan. Ya. Oke. Saya pernah dengar juga keluhan dari bapak-bapak begini. Zaman dulu saya bangun tidur lihat wajah istri, gitu ya. Sekarang bangun tidur yang dilihat notifikasi dari e-commerce. Itu. Iya, emang begitu realitanya, betul. Dulu suami bangun disambut kopi yang wangi, yang panas. Sekarang disambut dengan diskon kilat 11.11 atau 12.12 gitu kan. Tapi disitulah tantangannya Mas Haji. Suami harus termasuk harus bisa jadi imam digital, jangan sampai kuper juga. Artinya kurang pergaulan juga ya. Jangan sampai rumah tangga dikendalikan oleh algoritma. Ini berarti. Baik. Nah, imam digital ya. Jadi kalau istri belanja online, suami jangan langsung marah, tapi arahkan dengan lembut. Betul. Inilah salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Ya. Jangan cuma bilang berhenti belanja. Ya namanya istri itu memang kan salah satu hiburannya belanja. Tapi katakan, ayo kita atur keuangan kita dengan bijak. Money manajemennya kita terapkan gitu. Kenapa? Karena pemimpin itu, suami itu bukan hanya yang berkuasa, tapi juga harus mampu mengarahkan dengan hati untuk membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Iya juga ya. Kadang bapak-bapak kalah sabar sama sinyal wifi. Kalau lambat sedikit langsung marah. Tapi kalau anaknya lambat sholat, diam aja. Itu dia. Padahal kita harus sangat menyadari Allah menginginkan di dalam surat Toha ayat ke-132 perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir, tapi bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini ada tugas dari Allah melalui Rasulullah, dituangkan dalam Al-Quran. Tugasnya apa? Perintahkan keluargamu untuk sholat. Nah kalau perintahkan berarti kita harus memerintah. Bahasanya mungkin bukan memerintah dengan suasana digital sekarang, mengajak. Mengajak. Ayo kita sholat. Kenapa? Karena memang dalam adat juga kan, hayya 'alas sholat, mari kita tunaikan ibadah salat, gitu ya. Dan sabar dalam melaksanakannya. Maksudnya apa itu? Sabar dalam melaksanakan sholat itu adalah menuntaskan semua keutamaan sholat. Yang pertama, sholat itu harus dijiwai dengan jiwa tumanina. Jadi sholat itu harus ada tenang, rukunya yang tenang, sehingga sempurna bacaan rukunya. Sujudnya juga begitu sempurna bacaan sujudnya. Ini kadang-kadang saat kala sujud aja cuma subnya aja. Padahal ini buru-buru. Ini yang terjadi begitu. Apalagi doa di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud itu jika Allah menetapkan, Allah qabul saat itu, nggak ada lagi yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia nggak perlu berdoa yang lain-lain, karena semua sudah terkumpul di doa itu. Robbi firli warhamni wazburni warzubni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ada yang kurangnya nggak ada. Robbi firli, kita belepotan dosa, ampuni ya Allah. Warhamni, cintai kasih kami ya Allah. Warzubni, Allah anugerahkan rezeki semua, udara, pakaian, badan, jasmani, rohani, itu rezeki semua. Pekerjaan, rezeki semua.
rumah tangga, rezeki semua. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah, butuh apa lagi? Makanya ketika duduk di antara sujud itu, imam yang baik berikan hak waktu untuk doa, duduk di antara dua sujud. Karena apa? Disinilah letaknya. Harus kita sabar dalam melaksanakan sholat itu di sini. Sabar dalam bacaannya, sabar di dalam pakaiannya. Pakaian sholat kan, ingat, pakaian sholat itu bukan pakaian main. Yang harus kita tata itu adalah, kalau urusan poli, ayo poli, seragamnya mana, nomor siapa, namanya siapa, poli begitu. Tapi ketika sholat, pakai pakaian apa saja. Kalau poli pertandingan harus warnanya sama, harus ukurannya sesuai. Giliran sholat diabaikan, padahal yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita mau menyembah Allah, perlakukan Allah, maka di situ letak kesabarannya Mas Haji. Jadi kesabarannya artinya sabar itu di samping ada di dalam sholat, juga harus sabar bagian dari kepemimpinan juga. Ustaz, kalau boleh dirinci, apa langkah konkret agar para bapak bisa memimpin keluarga dengan bijak di era yang serba cepat ini? Nah, era digital ya. Era cepat ini, mari kita sama-sama tafakuri. Yang pertama, Mas Haji, pimpin dengan ilmu dan contoh yang baik. Karena kalau kita tidak menemukan contoh, dia punya idola yang lain. Punya idola yang lain. Kalau zaman kita barangkali zaman lagi anak muda yang menjadi idola Bon Jovi gitu kan. Macam-macam gitu. Anak sekarang juga nyari misalnya artis-artis Korea sekarang itu jadi idola-idola mereka gitu. Nah, sekarang salah satu terapi atau cara agar bapak-bapak ini bisa memimpin keluarga dengan bijak, ya pimpin dengan ilmu. Kata Rasulullah, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Untuk mencari dunia, ya harus dengan ilmunya. Tanpa ilmu nggak bisa dapat. Kalau mau cari akhirat, juga harus cari ilmunya. Dan ingat, kalau mau kedua-duanya, dunianya juga mau sukses, akhiratnya apalagi, maka cari ilmu. Nah, makanya di sini yang pertama, pimpin dengan ilmu dan uswatun hasanah, contoh yang baik. Jangan cuma nyuruh tapi tidak melakukan. Kalau ingin anak disiplin sholat, ya tunjukkan. Tunjukkan sholat itu tepat waktu, as-sholatu liwaqtiha, sholat pada waktunya, sholat pada waktu. Lalu kemudian kalau ingin istri hemat dalam pengeluarannya, tunjukkan cara mengatur keuangannya. Jangan kenapa habis, kenapa dihabiskan, kok nggak ada sisa. Makanya dilihat dalam manajemen keuangannya seperti apa, dan itu bisa menggunakan tadi AI tadi. Nah, jadi bisa digabungkan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai keilmuan yang modern. Jadi kalau tadi bicara tentang AI, jadi memang AI ini kecerdasan buatan. Artinya bahwa kita bisa dibantu dengan maksimal oleh AI itu dengan memberikan satu prompt, satu perintah. Kemudian dia kerjakan, misalnya saya ingin begini. Kira-kira kalau seperti itu harus seperti apa kita lakukan? Nah, itu AI itu bisa menjawab dengan luar biasa gitu. Artinya memang betul-betul AI ini sebuah, kalau orang menyebutnya itu kolam. Kolam itu berisi tentang ilmu-ilmu yang ada di situ. Nah, AI itu sudah bisa mengambil, kalau pertanyaan begini, jawabnya itu akan diambil dari ada di kolam itu, diambil disimpulkan. Dan itu jawaban itu hanya diambil detik. Masya Allah. Jadi memang luar biasa. Jadi mau minta apa, bahkan sampai dengan gambar apa dan seterusnya itu sangat mudah.
Ini. Monggo, silakan dilanjutkan. Ya, berikutnya setelah kita sebagai seorang kepala keluarga harus memberikan contoh, termasuk harus mengaturnya dengan ilmu. Yang kedua adalah bangun komunikasi, buat sarana komunikasi yang terbuka. Karena ini maaf sekarang ini dengan era digitalisasi, dengan era modern, dengan masing-masing kesibukan, orang udah cuek. Sudah orang dengan kesibukannya cuek, ditambah dengan gadget, dengan handphone yang ya terbiuslah oleh handphone itu, akhirnya cuek. Ada yang lewat didiemin, ada yang nungging didiemin, nggak peduli. Maka bangunlah komunikasi yang terbuka di zaman sekarang ini. Bukan zamannya marah-marah, emosian, bukan, tapi mendengar, dikumpulkan istri dan anak, barangkali ayo pendapat kamu apa tentang ini, ada usulan enggak, gitu kan? Dengarkan keluhan istri, dengarkan aja dulu, karena istri itu kalau dengarkan gak seneng, apalagi kalau dikasih duit. Lalu dengarkan suara anak-anak juga. Anak-anak itu ya belajar Islam, mengungkapkan rasa hatinya. Baru arahkan dengan lembut. Dan ternyata pengarahan itu bisa melalui doa. Jadi ketika kita berdoa, itu sudah bagian daripada pengarahan atau nasihat kecil lah. Yang ketiga, Mas Haji, harus memegang yang namanya arah spiritual, kompas spiritual. Jadi di tengah perubahan ini, kompas kita, panduan kita tetap Al-Quran dan Sunnah. Karena kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila engkau berpegang kepada dua perkara itu, tidak akan pernah sesat selamanya, tidak akan pernah salah selamanya. Dua perkara itu, kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang. Artinya apa? Kaji tiap hari Al-Qurannya, baca terjemahnya, tanya ustadznya, tanya gurunya. Maka alhamdulillah dengan forum seperti ini kita bisa saling mengingatkan, gitu kan? Termasuk hadis, hadis dibaca, gitu, dilihat. Dan jangan diputuskan sendiri, selalu baca Quran, baca hadis, tanya guru. Jadi langkahnya itu, baca Quran, baca hadis, tanya guru, baca Quran, baca hadis, tanya guru. Jangan baca Quran, baca hadis, tafsirkan sendiri. Itu bisa menyesatkan. Ini yang harus, memang kita, sekarang ini kan banyak orang yang hanya ya sekedar tidak milih guru. Padahal apa? Barokahnya ilmu itu kan ada gurunya. Yang bisa dilihat. Kenapa? Guru itu memandang guru saja barokah. Artinya apa? Ini adalah sesuatu, ada jiwa di dalamnya gitu. Jadi jangan ngambil keputusan karena tren. Kembalilah kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Untuk setiap langkah dengan nilai-nilai tentu yang halal, yang maslahat, tentunya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini, luar biasa. Jadi pemimpin keluarga bukan soal otoritas saja, tetapi soal tanggung jawab dan kasih sayang. Sangat betul tuh Mas Haji. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, baginda Rasul bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Kulukum ra'in, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian akan diminta tanggung jawabnya tentang apa yang dipimpinnya. Kalau benar dapat pahala, kalau salah dapat dosa. Jadi semua selalu ada reward and punishment. Ada setiap itu. Jadi pemimpin keluarga itu bukan sekedar urusan dunia, bukan sandang pangan papan saja, tapi juga urusan akhirat. Apakah istri kita dan anak kita sudah bisa kelihatan menjadi ahli surga atau belum? Nah ini penting. Agar kenapa? Ngapain kita di alam dunia cuma 60, 70, 80 tahun selesai. Di akhirat tanpa batas, khalidina fiha abada. Gitu.
Ya, ya. Begitu Mas. Oke, Masya Allah. Ustaz, pembicaraan kita hari ini benar-benar membuka mata, Ustaz ya. Artinya bahwa dunia boleh berubah cepat. Betul. Kan? Tapi nilai kepemimpinan dalam Islam tetap kuat. Untuk para bapak di rumah, mari kita terus belajar menjadi suami yang bijak, ayah yang hadir, dan pemimpin yang membawa keluarga menuju surga. Amin ya Amin, Rabbal amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi ingat, perubahan zaman itu tak perlu untuk ditakuti. Ya. Asal kita tetap berpegang pada agama Allah, tali Allah, maka insya Allah keluarga kita akan selamat. Terima kasih sudah menyimak duet pencerah hati. Kalau sahabat punya usulan tema untuk episode berikutnya, tulis di kolom komentar. Bisa tentang rumah tangga, tentang anak, atau perjuangan bapak-bapak di zaman sekarang. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan jadilah pemimpin keluarga yang meneduhkan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.